bulan Maret sampai dengan dari awal 2020 ya, Februari sampai dengan Mei kemarin, itu ada 3.000 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bandung. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, Tasikmalaya dan sebagainya. Bahkan secara keseluruhan, kalau kita lihat sebuah laporan, misalnya di negara-negara yang dianggap paling nyaman, ya, Skandinavia, Denmark, Norway, itu angka pelaporan terhadap polisi, terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat sampai 20%. Yang lebih parah adalah negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan juga Spanyol, Italia itu angkanya antara 40 sampai 65%. Yang paling parah di Spanyol itu sampai 65%. Nah, secara keseluruhan dampak ini mulai juga dirasakan dalam keluarga kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa keluarga itu adalah benteng terakhir. Kalau sampai keluarga juga sudah mulai terdampak, baik itu dampak dari ekonomi, kemudian penghasilan, usaha yang lesu dan sebagainya, maka itu semua pasti akan berdampak. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Tentunya kembali kepada faruddu ilallah war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya bagi keluarga muslim yang paling terpenting bukan soal persoalan ekonomi lesu, pendapatan berkurang dan sebagainya. Di masa Rasulullah, para sahabat banyak yang hidup yang lebih sulit dari kita, yang lebih krisis dari kita. Tapi mereka berhasil menjaga ketahanan keluarga, kesinambungan ibadah mereka tetap berjalan. Karena inti daripada keluarga itu, sebagaimana doa ibadur Rahman, Quran, surat 25 ayat 74. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini yang terpenting bahwa ketika kita berkeluarga, kita selalu bermohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan pada kami, pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Terjemahannya menyejukkan hati. Kalau tafsir menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun yaitu at-ta'a ilallah. Selama seluruh anggota keluarga kita taat kepada Allah, itulah hakikatnya kita berkeluarga. Makanya dalam Al-Quran ketika ayat-ayat tentang menikah itu diawali dengan ayat-ayat tentang takwa. Quran surat An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari jenis yang satu, yaitu Nabi Adam, dan darinya Allah berikan dia pasangan, yaitu Hawa. Wattaqullah. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Intinya bahwa ketahanan keluarga itu bukan soal tabungan menepis, iya, bukan soal pekerjaan, tetapi ketahanan keluarga itu adalah ketahanan iman dan takwa. Ketahanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam." Doa ini penting bagi kita karena di doa inilah kita ingin mengukur ketahanan keluarga kita. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi ini doa ini luar biasa ya. Ya Allah, aku mohon darimu satu al-huda, petunjuk, hidayah. Yang kedua at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, ya, kehormatan, dan yang keempat al-ghina, rasa cukup.
Rasa-rasanya inilah benteng ketahanan keluarga kita. Yang pertama, hidayah. Selama hidayah itu tetap pada diri kita, maka insya Allah seberat apapun kondisi yang kita hadapi, kita akan sanggup bertahan. Itulah sebabnya setiap kali kita berdiri menghadap Allah, kita selalu menyampaikan doa yang paling utama dalam hidup ini, yaitu Allah taruhkan dalam Quran suratul Fatihah ketika kita berdiri menghadapnya dan berkata, ihdina, tunjukilah kami, tetapkanlah hidayah pada kami. Ya, as-siratal mustaqim, petunjuk hidayah agar kami tetap berada di jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Inilah yang paling mahal dalam hidup ini, hidayah, ya. Yang dalam tafsir suratul Fatihah, As-Sa'adi misalnya menjelaskan hidayah itu ada dua. Satu, hidayatul ilmi wal irsyad, ya, yaitu kita mendapatkan petunjuk dengan ilmu, dan dengan ilmu itu kemudian kita mendapatkan jalan. Kemudian yang berikutnya adalah hidayatul amali wat taufiq, yaitu kita mendapatkan petunjuk untuk dapat beramal dan kemudahan dalam beramal. Jadi hidayatul ilmi wal irsyad, dan yang kedua hidayatul amali wat taufiq, ya. Dua-dua inilah yang kita butuhkan. Kenapa ini paling bermanfaat? Karena sesungguhnya setiap anggota keluarga yang bermasalah dan sebagainya, ini adalah bagian daripada qadarullah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang dapat memberikan dia petunjuk. Kita tahu betapa hidayah ini sangat mahal, maka setiap hari, setiap waktu, kita selalu bermohon kepada Allah agar kita ditambah, diberi selalu petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin pertama yang perlu kita jaga dalam keluarga. Ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya doa apa yang paling utama, bukan doa sekedar rizki, tapi rizki yang paling utama itu adalah al-huda, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hari ini bisa ikut kajian ini bukan sekedar antum sehat, bukan sekedar ada fasilitas teknologi, bukan sekedar karena antum ada waktu, tapi ini hidayah dari Allah, ya. Hidayatul ilmi wal irsyad, ya. Banyak orang yang punya waktu, banyak orang dalam keadaan sehat tapi belum tentu bisa mengikuti, ya, majelis ini karena ini terkait dengan hidayatul amali wat taufiq. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mendoakan setiap orang selalu mendapatkan hidayah, seperti kita selalu mendoakan anak-anak kita tetap di dalam hidayah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sejarah yang luar biasa, sampai sejarah menulis dengan tulisan Amul Huzin, tahun kesedihan, di mana bukan sekedar karena Khadijah dan Abu Thalib wafat hampir bersamaan, tetapi kita tahu bagaimana Rasulullah SAW merasakan ternyata hidayah itu sangat mahal. Ketika pamannya sejak usia 8 tahun, Anda bisa membayangkan, lahir dalam keadaan tidak berayah, dibesarkan oleh seorang bunda, dalam usia 4-5 tahun bundanya telah wafat, dipelihara oleh kakeknya, tapi di usia 8 tahun kakeknya wafat, dan dari situlah dari 8 tahun sampai dengan 50 tahun Abu Thalib mendampingi Rasulullah SAW. Mulai dari membawa Rasulullah menuju Syam, ya, untuk berdagang, sampai bertemu dengan pendeta Bukhairah. Kemudian dia diberitahukan bahwa ini adalah calon nabi. Bayangkan, dari 12 tahun Abu Thalib sudah diingatkan oleh Bukhairah bahwa dia akan menjadi nabi sebagaimana nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Anda bayangkan, ketika Nabi SAW menerima wahyu, ketika Nabi SAW menikah, Abu Thalib luar biasa. Tetapi ternyata itu semua belum cukup membuat Abu Thalib mendapatkan hidayah. Makanya ketika dia wafat, tanpa sekalipun mengucapkan syahadat, Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih. Inilah makna yang disebut Amul Huzin, tahun kesedihan. Maka kemudian Allah menenangkan Nabi dengan Quran surat 28 Al-Qasas. Quran surat 28 Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi
man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Apa maknanya? Maknanya bahwa yang paling pokok dalam keluarga adalah bagaimana di tengah pandemik COVID seperti ini, kita mampu menjaga hidayah keluarga. Menjaga hidayah keluarga. Yang kedua adalah wattuqa, ketakwaan. Ketakwaanlah yang membingkai hidayah. Ketakwaanlah yang menjaga hidayah itu bertambah. Ya, jadi dengan hidayah, Allah tambahkan hidayah kepada mereka itu sendiri. Dengan ketakwaan Allah menambah hidayah bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bagaimana Ramadan kita sudah lewati dengan baik. Madrasah Ramadan sudah kita tinggalkan. Hari ini kita sudah masuk tanggal 16 apa 17 Zulqa'dah. Artinya kalau kita hitung sudah 1 bulan 3 pekan kita meninggalkan Ramadan, ya. Syawal sudah selesai. Artinya harusnya nilai-nilai madrasah Ramadan itu kalau ada, itu yang menambah hidayah. Itu yang menambah hidayah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan pada teman-teman, bagaimana dalam Islam ketika ketakwaan itu bisa kita jaga dengan baik, maka keluarga kita akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Anda bayangkan dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat At-Talaq. Surat yang tentang perceraian. Yang kata ulama ilmu tafsir, ini adalah surat An-Nisa kecil, ya. Karena persoalan wanita itu tidak tuntas dengan surat An-Nisa, maka khusus untuk perceraian Allah buat satu surat namanya surat At-Talaq. Tapi yang menarik dari surat ini adalah jika kita baca dengan cermat dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, ya, ayat pertama sampai dengan ayat kelima, tolong lihat ayat pertama surat 65 dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, selama urusan cerai sekalipun, urusan yang memusingkan kepala, urusan yang bisa memisahkan sebuah hubungan yang sudah halal, ya, urusan yang bisa membuat anak-anak begitu trauma, ya, dengan perpisahan orang tua. Tapi selama itu dijalankan dengan aturan-aturan Allah, kita patuh dengan prinsip-prinsip takwa, maka Allah menjamin kepada kita langsung. Coba kita lihat ayat kedua, ya, di ujung ayat kedua tentang perceraian. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah katakan, apapun yang terjadi dalam perceraian, selama kalian ikuti aturan-aturanku, jangan menceraikan istri dalam keadaan haid. Bagi wanita yang sudah menopause, maka waktu masa iddahnya 3 bulan. Ya, dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Semua adalah aturan-aturan Allah. Selama kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Persoalan keluarga, persoalan yang pasti. Tapi selama ada jalan keluar, maka kita siap menghadapi persoalan. Ya, kita siap menghadapi persoalan. Begitu juga pada ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Allah langsung mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama seorang suami itu, kalau dia dalam proses perceraian, dia menjaga aturan-aturan Allah, prinsip takwa dia jaga, maka Allah berikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Bahkan di ujung ayat yang keempat, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kepada orang yang tetap menjaga nilai-nilai takwa, Allah akan berikan kepadanya urusan-urusannya dimudahkan. Bahkan puncaknya pada ujung ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim ajrahu. Siapa yang tetap senantiasa walaupun cerai urusannya, kalau dia taat takwa kepada Allah, maka Allah hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Apa maknanya? Ini makna dari yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya, ketakwaanlah
yang menambah hidayah itu sendiri, dan ketakwaanlah yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dihapuskan kesalahan-kesalahan, dan dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Ini yang kedua. Wal gina, ya, wal afaf, kehormatan. Teman-teman sekalian, sesederhana apapun keluarga kita, keluarga harus dibangun di atas fondasi kehormatan. Itulah sebabnya kenapa kita ingin memiliki keturunan harus menikah. Kalau hewan tanpa menikah, mereka punya keturunan. Tapi manusia harus menikah. Karena menikah itu adalah mitsaqun ghalidz, sebuah ikatan keagungan, ikatan penghormatan. Substansi dari pernikahan itu adalah menjaga kehormatan manusia agar jelas siapa ayahnya, siapa keturunannya. Itulah sebabnya, ya, kenapa banyak anak-anak yang suka bermasalah di luar sana, di sekolah, dimanapun, di kampus atau setelah dia bekerja, karena dia tidak lagi mengenal apa makna kehormatan keluarga. Makna kehormatan keluarga keempat adalah al-afaf wal gina, yaitu rasa cukup. Rasa cukuplah yang membuat hidup kita ini memiliki makna dalam hidup. Rasa cukuplah yang membuat kita menikmati hidup ini. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, rasa cukup itu memiliki arti makna yang kuat untuk menjaga ketahanan keluarga. Semua orang yang bermasalah dalam hidup ini itu disebabkan bukan dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, ya, saya ingin mengajak kita semua, mari, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia menciptakan rasa cukup dengan kekayaan. Tidak pernah Allah ciptakan kekayaan dengan kemiskinan, tapi cuma Allah ciptakan rasa cukup dan kekayaan. Orang yang punya rasa cukup sebenarnya dialah orang kaya. Ya, ketika kita punya rasa cukup, kitalah orang kaya, dan orang kaya itu adalah orang yang punya rasa cukup. Oleh karena itu jamaah sekalian, wa huwa aghna wa aqna, ya, dia Allah yang memberikan kamu rasa cukup, ya, dan kaya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, empat hal ini menjadi modal paling utama bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga. Nah, bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga dengan empat hal ini? Maka kemudian kita lakukan 3 hal berikutnya. Tolong dicatat, ya, agar jadi 4 modal ini menjadi pondasi dalam keluarga kita. Keluarga kita harusnya dengan kita berkeluarga, kita bertambah hidayah kita. Dalam keluarga terjaga ketakwaan kita. Dalam keluarga, semua keluarga menjunjung kehormatan keluarga. Dan yang keempat, dalam keluarga kita memiliki rasa cukup, ya. Manusia tidak akan pernah terpenuhi perutnya itu, ya. Jadi rasa keinginan itu, makanya kan beda antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan sebenarnya cukup, tapi kalau keinginan tidak ada orang yang bisa dapat memuaskan semua keinginannya. Nah, mari kita lihat bagaimana menjaga 4 hal ini sebagai pondasi. Maka kita support dengan 3 hal. Yang pertama, marilah dalam keluarga kita saling mengapresiasi, ya. Mengapresiasi itu mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluarga ini, kita bagian daripada keluarga ini. Mengapresiasi, ya, mensyukuri, berterima kasih pada setiap anggota keluarga. Keluarga, makanya perlu mengapresiasi sehingga dia merasa dia bagian dari keluarga ini, dia merasa bahwa dia punya peran dalam keluarga ini, minimal doa dia diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tumbuhkan dalam keluarga sikap berterus terang. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, perlu di tengah keluarga menghidupkan prinsip saling berterus terang. Ya, pencitraan jaim bukanlah cocok di tengah kehidupan keluarga. Keluarga itu sebagaimana suami istri adalah pakaian bagi antara satu dengan yang lain. Anak, istri, atau seorang suami haruslah bisa hidup lebih dengan prinsip berterus terang. Dengan berterus terang kita bisa menerima anggota keluarga kita apa adanya. Sebaliknya dengan pencitraan,
ya, dengan segala hal yang coba kita tutup-tutupi, barang busuk bagaimanapun satu waktu pasti juga kecium juga. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk berterus terang. Sikap terus terang ini penting karena orang yang berterus terang hidupnya terang terus. Itu prinsip dan kita jaga dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bersabar. Bersabarlah dengan anggota keluarga, bersabarlah di masa-masa sulit seperti ini, dan sabar itu hanya terasa nikmat ketika kita ikhlas, ya, bahwa ini adalah qadarullah, kita dipilih oleh Allah, berarti kita akan dianggap Allah sanggup melewati masa-masa sulit seperti ini. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini 3 prinsip yang bisa kita elaborasikan dalam keluarga, tapi yang terpenting pondasinya adalah petunjuk hidayah itu sendiri, takwa itu sendiri, kehormatan itu sendiri, dan rasa cukup. Dan bagaimana menghidupkan keluarga di tengah pandemik ini dengan saling mengapresiasi, kemudian berterus terang, ya, meninggalkan pencitraan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mari kita tingkatkan kesabaran kita sebagaimana Allah berfirman di ujung surat Al-Imran, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan, mangga saya kembalikan kepada host. Faliyatafadhal mashkura. Jamaah yang ingin bertanya, masih ada waktu. Aku nggak tahu, pokoknya ada kedua. Halo, silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Silakan. Ya, mangga silakan. Dengan Saiful Ustaz. Baik, mangga silakan Pak Saiful. Pesan-pesan takwa ini kan alhamdulillah insyaallah bisa menyejukkan hati ya. Tapi kadang-kadang kita itu ada rasa khawatir, gelisah, terus kemudian yang bisa jadi kita bisa kendalikan tapi kadang-kadang sering-sering muncul gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mencoba menyiasati atau mengendalikan perasaan-perasaan khawatir, gelisah, yang padahal itu sebetulnya kalau kita yakin bahwa kita segala sesuatu itu Allah yang tentukan, itu akan ya tidak perlu ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tapi seringkali kan muncul dalam setiap kita menghadapi masalah atau mungkin menghadapi berbagai situasi gitu ya, merespon situasi, kita kadang muncul kegelisahan, kekhawatiran. Bagaimana kira-kira kita mengelola itu, Ustaz? Jazakumullah, Ustaz. Baik. Gelisah itu potensi. Sebab selama kita ada gelisah, berarti kita juga ada rasa tenang. Gelisah itu ada karena ketenangan kita terusik. Dan ketenangan itu ada ketika gelisah itu hilang dari diri kita. Nah, kalau kita bercermin pada Al-Quran, ternyata tingkat kegelisahan dan ketenangan itu tergantung pada level konsistensi kita menjaga ketakwaan. Makanya kalau kita lihat, rata-rata hampir semua ayat tentang istiqomah, dalam Al-Quran, itu selalu menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi ketika orang itu mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman, tsumastaqam, dan dia konsisten dengan apa yang dia yakini itu, maka malaikat akan turun kepada mereka untuk memotong semua yang namanya rasa takut, rasa gelisah, dan kekhawatiran. Jadi, konsistensi. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana mengelola ini, kelolalah ketakwaan itu dengan keistiqomahan. Jadi, makanya kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicinta Allah itu adalah lau
dawamuhu law kana inkalla. Jadi amal itu bukan soal kuantitas, ya, tapi bagaimana amal itu sekecil apapun, tapi dawam, konsistensi. Ya, saya bisa melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di sebuah tempat yang tidak ada tanda kehidupan. Ya, Ibrahim ayat 37. Bagaimana Ibrahim ketika diancam dibakar, ya, dan dia melewati itu semua, ya. Sampai Allah mengatakan ya naru kurni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu karena konsistensi. Orang yang punya konsistensi, dia tidak ada keraguan. Kenapa tidak ada keraguan? Dia yakin ada bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Begitu kata Rasulullah. Ini Allah yang membuat. Allah yang merekayasa, Allah yang mengatur. Maka dia sebaik-baik pengatur bagiku. Tingkat keyakinan seperti ini memang butuh yang namanya latihan-latihan. Nah, latihan-latihan itu adalah dari amal-amal yang bisa kita jaga terus-menerus. Ya, dari amal-amal yang bisa kita jaga terus-menerus. Makanya sebenarnya dalam suasana pandemik seperti ini, hikmah lain yang bisa kita jaga, kita lebih banyak di rumah, berarti kita lebih dekat dengan keluarga, potensi keluarga itu kita tingkatkan, bukan sekedar kreativitas dan lain sebagainya, tetapi bagaimana keluarga itu lebih didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan amalan-amalan yang kecil tapi keluarga itu kita didik, kita latih untuk continue terus-menerus. Contoh misalnya ibadah-ibadah yang seperti duha, kalau hari biasa mungkin kadang terputus, kadang bisa. Sekarang kita konsistensi, ya. Bangun lebih awal untuk qiyamul lail, tilawah, ya seperti itu. Atau kebiasaan kita berbagi dengan tetangga, apalagi kalau di lingkungan kita ada yang bermasalah, maka itu semua kalau terus-menerus, bukan soal kuantitas, bukan soal jumlah banyaknya, tetapi terus-menerus itu akan menjadikan itu kita semua punya konsistensi. Pada titik inilah maka Allah menurunkan malaikat memotong semua urat takut, urat khawatir, bahkan urat kesedihan. Apa yang membuat kita sedih? Nggak ada sedih, ya. Mungkin kalau pada level ulama-ulama, ya, yang menjadi hujjatul Islam, sebagaimana kita pernah membaca dalam sejarah Ibnu Taimiyah ketika di penjara, ya. Kalau di tanah air kita misalnya seperti Hamka juga pernah di penjara, mereka tidak merasa di penjara. Kenapa? Karena rasa takut dan rasa khawatir itu tidak ada pada diri mereka. Di penjaralah mereka menghasilkan karya-karya yang monumental. Jadi pada intinya justru di masa pandemik seperti ini yang harus kita evaluasi bukan sekedar pendapatan berkurang, bisnis lemah dan sebagainya, tapi inilah saatnya kita mengkonsolidasi kualitas ibadah keluarga, ya. Dengan inilah kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga konsistensi sehingga tidak ada keraguan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu mengelola rasa khawatir yang kadang masih ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain boleh lewat chatting, boleh. Lewat chat bisa. Silakan Bapak Ibu. Baik. Tidak ada, Ustaz. Mungkin kesimpulan dan menutup doa sekaligus, Ustaz. Baik, baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau mendengar teman-teman atau sebagian besar para ahli epidemiolog yang mengatakan bahwa pandemik ini bisa berpanjang, ya, bahkan mungkin tidak cuma akhir tahun tetapi bisa jadi, maka kita butuh juga kesabaran yang panjang, ya, kesabaran yang panjang. Kadang-kadang kesabaran itulah yang menjagamu tetap yakin dan pantang menyerah terhadap kesulitan yang kita temui. Jadi teman-teman sekalian, kalau di masa Rasulullah itu bukan cuman wabah, ya, tapi mereka pernah mengalami yang disebut dengan masa boikot,
di mana kaum muslimin bahkan harus makan dari teromponya sendiri. Di tengah-tengah seperti ini kita butuh kesabaran yang lebih, ya. Kesabaran untuk tidak berlebih-lebihan dalam urusan belanja, kesabaran tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Intinya suasana seperti ini sebenarnya menurut saya inilah kita tunjukkan kualitas keislaman kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Semuanya harus lebih efisien, semuanya harus lebih sabar, dan kadang-kadang kebahagiaan itu sering datang dalam bentuk kesedihan dan kekecewaan. Ya, sekali lagi saya katakan, justru kebahagiaan itu justru datang dalam bentuk kesedihan dan kekecewaan. Tapi dengan keikhlasan dan juga dengan kesabaran, ya, semua itu kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kita harus bukan berbangga ya, tapi merasa bahwa kitalah yang dipilih Allah di satu masa waktu sekarang seperti ini, dan kita yang dipilih untuk menghadapi masa-masa pandemik seperti ini ya. Anda bayangkan Anda punya uang tahun ini tapi tidak bermanfaat uang itu karena Anda dengan uang berapapun tidak pergi bisa menunaikan umroh apalagi haji. Tapi jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu mati qadarullah. Inilah makna kita menikmati, inilah ketentuan Allah yang terjadi pada diri kita. Mari kita tetap bersabar, lebih efisien, lebih banyak membantu dan berbagi, karena hanya dengan seperti inilah mungkin kita bisa menikmati dalam tanda petik sisi lain dari kebahagiaan, ya, sisi lain daripada ketenangan hidup di tengah masa-masa sulit seperti ini. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menjaga keluarga kita, memberikan kita ketenangan dengan zikir dan istighfar kita, memberikan kita kesabaran dengan keikhlasan kita. Semoga Allah mengganti ini semua dengan yang lebih baik, dan yang lebih baik itu tidak lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana fi barakat wa tawil umurana fi khairat wa tawil umurana fi sihat. Ya Allah, jika ada umur, jadikan umur kami penuh dengan keberkahan. Jika ada umur, jadikan umur kami penuh dengan kebaikan. Dan jika ada umur, ya Allah, tetapkan umur kami dalam kesehatan. Pelihara orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Jaga mereka. Jika mereka belum sempat pergi haji, ya Allah, beri mereka umur dan rezeki untuk tahun-tahun berikutnya bisa ditemani pergi haji ke tanah suci. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum ala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, rabbil alamin. Jazakallah khair katsir kepada Ustaz. Insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau kita semua, keluarga kita semua, khususnya di kondisi pandemi saat ini. Kita tutup pertemuan kita ini dengan alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih para jamaah Naam. yang bergabung. Ya, Kita akan berjumpa kembali di bagian bulan insyaallah. yang akan datang saja. Naam, insyaallah. Ini